طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Kami mohon kepada seluruh petinggi MPTTI Kabupaten Aceh Barat dan juga yang di luar kabupaten agar sudi kiranya dapat naik ke panggung utama. Kemudian tamu undangan, anggota DPRK Aceh Barat dan juga para pimpinan daya, pada Ustadz Hakib, pimpinan balai Majelis Belajar Iqra, kemudian orang tua daripada Bang Said dan juga Bang Tar, kami mohon agar naik ke atas pentas. Kemudian juga para tokoh-tokoh Kabupaten Aceh Barat agar sudi kiranya dapat naik ke atas pentas. Sekali lagi kami mohon dan kami himbau pada seluruh tamu undangan dari
ketua-ketua organisasi masyarakat Labuan Haji Raya dan juga masyarakat Pantai Barat Selatan dan juga abu-abu muda, pimpinan-pimpinan dayah pesantren agar studi kiranya dapat naik ke panggung utama. Kemudian juga kami himbau kepada orang tua kami, ibu-ibu yang ada di rumah makan Hasan Melbourne di atas, kami mohon dengan hormat agar dapat turun dan memasuki ke tempat yang telah disediakan oleh panitia. Kami himbau kepada khidmat agar dapat mengembangkan tikar supaya jamaah yang berada di bawah rumah makan Hasan Melbourne dapat memenuhi tenda-tenda. Sekali lagi kami himbau kepada ayahanda dari Bang Said agar dapat naik ke atas pentas. Kepada Bapak Mawardi Ketua Partai Demokrat agar dapat naik ke atas pentas. Sekali lagi kami himbau kepada Bapak Mawardi agar dapat naik ke atas pentas. Kepada skuad Hasan Melbourne untuk mematikan lampu bangunan utama di atas. Kepada skuad Hasan Melbourne kami mohon agar dapat mematikan lampu yang di atas. Jemaah yang kami muliakan, acara pada malam yang berbahagia ini akan dipandu oleh protokol kita, yaitu Tengku Nasir. Kepada guru kami, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rasa syukur senantiasa terucap dari lisan kita, tergambarkan dalam perilaku kita atas limpahan rahmat dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari berbahagia ini atau malam berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang untuk melaksanakan zikir ratib serbe dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya bersama Gure Getanyo Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Selawat salam juga tak bosan kita sanjungkan kepada Profesor Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah sampai malam berbahagia ini. Yang kami hormati Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, Nyak dan Umi. Yang kami hormati Ketua Umum MPTTI Pusat Abi Sahar Tashtari Wali, dan segenap seluruh pimpinan-pimpinan dayah pesantren yang ada di bumi Teguh Umar. Yang kami hormati Abu Muda Syukri Wali, Abu Yusri Wali, Abu Mashuri, Aspri, Komandan, Sekjen, dan kepada wali-wali Nanggro, Melabuh, dan wali-wali seluruh Aceh dan petinggi-petinggi MPTT yang ada di Aceh Barat. Dan juga yang kami hormati Kakanda Tarmizi SPMM dan Kakanda Said Fadil SH. Yang kami hormati ketua-ketua partai koalisi yang berhadir, para kecil-kecil yang berhadir, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir, dan seluruh anggota zikir yang telah ada di kediaman Hasan Membon yang kami muliakan. Untuk memberkati acara kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan pembacaan kalam wahyu ilahi beserta selawat badar yang akan dilantunkan oleh Tengku Maman Sapran dan Tengku Jasmanu. Kepada Tengku Maman Sapran dan Tengku Jasmanu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan selawat badar, dimohon hadirin untuk berdiri.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kepada guru kami Abuya, silakan duduk kembali, dan kepada seluruh jemaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku kami, Wah, Tengku Mamal Sapran dan Tengku Jasman U. Berikutnya, laporan kegiatan acara yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia, yaitu Bapak Profesor Rahmat. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat bering salam
kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dimuliakan Allah, guru kita tercinta beserta umi dan Nya, dan juga kemuliaan kita kepada putra-putri Abuya, yaitu Abi Sahal Tastari Wali, pimpinan MPDI Pusat, dan juga insya Allah dalam perjalanan juga Abi Muda Syukri Wali, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azah Labuan Haji Barat, dan juga Abu Yusri Wali, pimpinan Balai Wahidul Kahar juga dalam perjalanan insya Allah sudah hadir. Juga Abi Masyuri dari Nagan Raya, juga Abu Babu Salam, Bunda Babu Salam, dan juga penghormatan kami kepada seluruh guru-guru yang telah hadir memenuhi undangan dari pihak panitia dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga penghormatan kami kepada Bapak seluruh pelakeci dan khusus Keci Suak Ribe dan Keci Kuta Padam, dan juga penghormatan kami kepada Ketua Balai Pengajian MBI dan juga kepada seluruh partai-partai politik, perwakilan DPRK, dan juga penghormatan kami kepada seluruh petinggi MPTDI, wali-wali, gubernur-gubernur, komandan, aspri, kalipah-kalipah, bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan juga seluruh jamaah-jamaah, ibu P2T, dan bapak-bapak yang telah hadir dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada malam ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran guru kita tercinta pada malam hari ini. Kita tahu dalam tahun ini adalah tahun yang perjalanan dakwah Abu yang sangat panjang. Di bulan Mei yang lalu Abuya juga hadir ke Ternate dan Tidore dalam rangka muzakarah. Di bulan Juni Abuya juga hadir ke Sulawesi, ke Luwuk Banggai dalam rangka muzakarah. Di bulan Juli Abuya juga hadir ke Riau. Di bulan Juli akhir juga Abuya perjalanan panjang ke mancanegara, Malaysia, Singapura, Batam. Dan juga baru barusan ini Abuya bersama pulang muzakarah di Sumatera Barat Padang. Tapi alhamdulillah tanpa kena lelah Abuya juga hadir malam ini di tengah-tengah kita insyaallah. Karena kehadiran guru kita membawa keberkahan bagi kita semuanya. Dan penghormatan khusus kami kepada kandidat kita Bapak Tarmizi beserta Bapak Said, insyaallah seperti tema kita pada malam ini, yaitu mewujudkan kepemimpinan yang berakhlak kalikul karimah untuk Aceh Barat bersatu. Amin. Baiklah, rayangkan kita pada malam hari ini. Tadi ba'da maghrib kelompok majelis zikir telah melantunkan zikirnya, yaitu dari MBI dan Rampak, dan juga nantinya juga manajemen Hasal Merbon mengadakan santunan untuk anak yatim Suaribe, dan juga mungkin secara simbolis. Dan nantinya insya Allah marilah kita sama-sama bulatkan hati, niat, kasat kita untuk mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita dan ditutup oleh zikir bersama. Insya Allah dengan kita berzikir pada malam ini, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, insya Allah kedamaian akan hadir di negeri kita ini, insya Allah dengan pemimpinan yang baru. Jadi kami selaku panitia minta ribuan terima kasih atas para undangan hadirin jamaah telah hadir di tempat yang berbahagia ini. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada manajemen Hasal Merbon yang telah mengadakan acara pada malam hari ini. Baiklah, kami tidak memperpanjang waktu, kami mengulangi pantun dari Abuya yang pernah disampaikan Abuya di Sungai Nanam di Sumatera Barat. Mungkin pantun tersebut bisa kita ambil iktibar untuk kita bersama. Minyak angin 1001, angka 1 depan belakang. Kalau kita ingin bersatu, mari kita berkasih sayang. Hanya ini dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Profesor Rahmat yang telah membacakan laporan panitia. Dan juga kami mohon kepada segenap anggota panitia agar bisa menghentangkan tikar di tengah supaya jamaah bisa untuk mengisi yang masih berada di belakang. Ya, untuk nadika pah di samping tempat aqua, untuk dimohon untuk dibantu untuk talung di tengah-tengah antara kedua tenda. Ya, untuk para kadam mohon untuk membantu untuk menghentangkan tikar yang ada di samping kotak aqua dan dihentangkan di tengah-tengah di antara kedua tenda. Karena berhubung cuaca sudah mulai berhenti hujan ya. Jadi juga kami mohon untuk jamaah yang baru saja hadir untuk dapat melangkah menduduki di atas tikar di antara dua tenda. Dan juga untuk jamaah yang berada di bawah bangunan Hasan Melbourne untuk dapat mengisi di tengah-tengah, tepatnya di depan mimbar utama. Ya, untuk Bapak Ibu hadirin berbahagia, supaya pelaksanaan zikir kita lebih khusyuk, untuk yang masih berada di belakang silahkan untuk melangkah mengisi tikar-tikar yang telah dihentangkan oleh panitia. Ya, selamat datang juga kami ucapkan kepada Abu Yusri. Dipersilakan untuk menaiki pentas utama. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, sambil panitia menyiapkan tikar untuk ditempati oleh hadirin yang baru saja hadir, dan juga dimohon kepada Bapak Ibu yang berada di bawah bangunan Hasan Melbourne juga diperboleh untuk menempati tikar yang ada di depan mimbar. Selanjutnya, sambutan dari tuan rumah yang langsung disampaikan oleh Adinda Zulkifli Andigopi. Kepada Adinda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segala puja dan puji sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu taala. Di bak malam yang berbahagianya, Allah kagegerak langkah getanyo, Allah beri kesehatan kepada adanya, yang insya Allah getanyo bamandum sama-sama dapat berkumpul bersama Abuya yang kita doakan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu taala.
Selawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya-Allah malam ini kita peringati Maulid baginda Nabi. Yang insya-Allah baginda Nabi yang akan selalu memberikan cahaya di dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di hari akhirat. Yang kita cintai dan selalu mencintai kita, murabbi kita, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang telah berhadir di tengah-tengah kita semua. Beliau berangkat dari Pawuh, hadir selalu ke Aceh Barat hanya dengan rasa cinta dan kasih sayang beliau kepada kita semua. Maka bersyukurlah kita semua Bapak Ibu yang hari ini bisa membersamai Abuya. Karena seperti yang selalu kami sampaikan, kami dengarkan di majelis MPTT ini, tiada yang lebih mulia selain dicintai oleh Abuya dan mencintai Abuya. Kalau kepegah lek komandan lam MPTT-nya jalan-jalan di dunia bahagianya sampai hari akhirat. Amin. Kemudian Nyak dan Umi yang sudah berhadir di rumah makan Hasan Melbourne, alhamdulillahnya pertemuan yang ketiga. Jadi alhamdulillah pertama dibuka rumah makan Hasan Melbourne yang mengadakan doa zikir bersama adalah MPTT yang dihadiri oleh Abu Yusri yang sudah berada di tengah-tengah kita semua. Di bulan yang sama, di bulan September tahun yang lalu, Abuya juga hadir di rumah makan Hasan Melbourne ini. Dan malam ini alhamdulillah dengan izin Allah, Abuya kembali hadir di rumah makan Hasan Melbourne ini. Semoga rumah makan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Abuya yang sangat kami cintai, kami selalu mendengarkan petuah-petuah Abuya. Abuya selalu mengatakan jangan pernah takut berkorban. Dan jangan pernah membangun rasa apapun di dalam hati ini selain rasa kasih sayang. Buno ke telefon le Abi Sahak, dek jol lah mudepnya belage bak petik di luar, belage bak kaya semantuk di dalam hati. Di luar kita berkasih sayang. Meskipun kita dihina, meskipun kita dihajar, tanya haru krih dalam hati. Nyoke perjuangan yang selalu disampaikan oleh Abuya kepada kita semua. Alhamdulillah Abuya, dengan doa Abuya, perjuangannya juga sedang dilakukan oleh abang getanya Bang Tarmizi Said yang sedang berkorban memperjuangkan dengan nawaitu beliau untuk membawa perubahan dan kebaikan di Aceh Barat. Kita doakan semoga Allah wujudkan cita-cita abangda kita Bang Tarmizi dan Bang Said. Amin. Yang kami muliakan, keluarga besar Abuya hadir di tengah-tengah kita, anak-anak Abuya, Abi Sahal, terima kasih Abi yang tidak pernah bosan-bosannya membimbing kami. Sampai-sampai waktu kamu ikut tuluk ideh di Pawuh, Abi Sahal geyu masak khusus untuk kamu. Kamu ajak tuluk dengan Dek Arif. Alhamdulillah bertahap bermuda-muda lagi nyo kata mong tuluk saja Abuya. Nyo yang kalau jak-jak tuluk niat ju malamnya. Belum temu jak tuluk tengah di Pawuh, insyaallah bulan puasa bersama Abuya. Kemudian Abu Muda, informasi masih dalam perjalanan. Waktu Puan Buno memang beliau kurang sehat, tapi karena kekalon Aceh Baratnya semangat perjuangan nak bak anak muda, bak Bang Tarmizi Said, insyaallah Abu Muda hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Abu Yusri, Buno ke video call langsung Abi. Memang dalam kesibukan di dayah beliau yang sangat luar biasa, nyogotnya siap bertampung jamaah dari manapun untuk hadir ke Pawuh dalam Maulid Agung yang insyaAllah akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Nyobek nasalah jamaah melabuh belum temu lah bak dayah Abu Yusri. Amin. Kemudian Abi Mesuri yang sudah berhadir, terima kasih Abi. Kemudian seluruh keluarga besar Abuya yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah seluruh ulama-ulama Aceh Barat, para pimpinan dayah yang kali kamu jo undangan Abuya. Alhamdulillah di tengah-tengah nah hadir Ustaz Abdullah Akib
beliau menyokamokeun ustaz milenial lah buya. Nya Ustaz Abdullah Akib je gutamong di semua sisi. Ngon anak muda, ngon urang tua, ngon ibu-ibu mandum. Nah kesamaan dakwah yang dibawa oleh Ustaz Akib ngon Abuya adalah dakwah kasih sayang. Karena kasih sayangnya haid dablo Bapak Ibu, munyokon timbul di dalam hati. Nah orang yang cinta ulamanya timbul dalam hati. Kon kepena-pena cinta, kon wate karena kepenting baru cinta ke ulama. Pulomnya tatim pegah kamohan ulama nyan salah tak Bapak Ibu. Dalam udipnya pemantong nyokon ulama diku hanapu harap. Putuh Bapak Ibu, putuh udipnya. Kemudian yang kamu cintai adik-adik dari majelis MBI yang sudah berhadir, kemudian keluarga besar MPTT, nyonya Dek Jul sebutkan panjang tak Prof? Payah tak bahas 15 minit untuk tak sampaikan kiban perjuangan MPTT-nya. Yang namun tanpa menguasai rasa hormat, komandan yang selalu ada di sisi Abuya, Aspri, Sekjen, Ketua MPU, Wali Nanggro, guru-guru MPT dan seluruh jamaah MPTT yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketua Partai Koalisi pendukung Bantar Mizi Said, seluruh tim pemenangan Bangtar, seluruh para undangan yang mungkin belum sebutkan satu persatu, keluarga besar ikatan dari Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dari PD Mandum yang selamanya membersamai di Aceh Barat, nyo ke Aceh Barat, kabupaten kita nyo, kabupaten yang tanyo cintai bersama. Semoga dengan petuah-petuah Abuya tanyo bisa mudip mengasihi sayang di bumi Teguh Umar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh panitia pelaksana dari MPTT dan juga skuad Hasan Melbourne yang saya hormati. Orang tua kami hadir, ayah kandung kamu, kemudian juga hadir mama Walid daripada keluarga besar calon wakil bupati Bamandum yang kamu muliakan. Kemudian teristimewa kepada Bang Tar dan Bang Said. Ngon doa gedanyo, ngon berkat kehadiri zikir malamnya, begebetruk segala cita-cita oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersehat badan, bersehat pikiran, beek kepesabah umat ulama seluruh yang di Aceh Barat dan juga Aceh pada umumnya. Amin. Bapak Ibu, kamu dari tuan rumah daripada rumah makan Hasan Melbourne yang pertama menyampaikan permohonan maaf dengan sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang bak kamu, kadang gule yang matin, yang terlalu mameh, tempat yang hana sepadan, nyo kamu laki berayuk tahan maaf, angkehnya kemampuan yang bisa kamu layani Bapak Ibu yang kehadir di bak malam yang berbahagianya. Bapak Ibu, malamnya adalah acara peringatan Maulid sekaligus doa zikir bersama Abuya. Nah yang tanyong, peleh betul di acaranya, pernah unsur politik, menyota bahas politik, tajak temayang tebah pergi kai pegang politik. Nyan kai jak temayang tebah calon bupati, pasti kena pentingan politik. Nyau jombut calon bupati menghaitem jak tek leu masjid, menghaitem tek jak zikir, pacik lapangan bola yang tupat-tupat ina. Jadi acara majlis zikir malamnya dan juga Maulid nyoh hana nawaitu dalam politik Bapak Ibu. Tiba-tiba komandan telefon Dek Jol, insya-Allah Abuya malam Senin uke turun ke nok Melabuh. Nyo kamu jo perintah pada Dek Jol pat pergi acara. Panai mungkin lon tulak karena nyo gerak daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyokon Allah yang gerak Bapak Ibu hantu Abuya di tengah-tengah gedanyo. Abuya cukup sibuk. Ban gua dari Padang, ban gua dari Sulawesi, ban gua dari Malaysia, tapi truk kena bahasan Melbourne. Nyo karena nak cinta dari kamu, nak cinta dari katanya Mandum kepada Abuya sehingga Allah gerakkan Abuya untuk truk kena. Ma menyona yang pegahnya kepentingan politik, alhamdulillah dengan ipegahnya insya-Allah Allah mudahkan segala perjuangan katanya Mandum. Kemudian yang paling penting yang kamu lakukan, yang ingin kamu sampaikan adalah kamu anak-anak mudanya menyohana yang bimbing susah Bapak Ibu. Tapi dengan yang bimbing insya-Allah udip tanya mangat lagi air mengalir indah deh. Hana dendam, hana dengki, hana iri.
masalah urung kun nya luar biasa. Dan nyo dirasakan orangnya oleh Bang Tar dengan Bang Said. Bang Tar gepeluh DPRA demi warga Aceh Barat. Kage pegah Bang Tar han DPRA kon han demi warga Aceh Barat. Tapi nyan hana masalah karena tanyo udep bermengasih sayang. Insya-Allah urang yang keun-keun ke tanyo lawetnyo angkehnya yang akan je ke ngon tanyo uku. Demikian yang dapat kamu sampaikan, lebih dan kurang kamu lakai maaf. 3 tu kamu sampaikan. Majlis MPTT-nya terbuka untuk siapa saja Bapak Ibu. Baik na calon wakil bupati yang hantam jak Bapak MPTT katruk terbuka je Bapak Ibu. So mantong jak lah majlisnya terbuka lebar. Jadi back klaim-klaim MPTT kaum politik ini tu nyahana. Nyo mandum ngon doa dan kasih sayang yang disampaikan oleh Abuya. Demikian lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adinda kami Zulkifli Andi Govi selaku tuan rumah yang telah memberikan sambutan. Dan selanjutnya prosesi pesiju kepada Kakanda Tarmizi SPMM dan juga Kakanda Said Fadil yang dilakukan langsung oleh Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Dan diwakili langsung oleh Abu Yusri. Kepada Abu kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terlihat ya Bapak Ibu hadirin berbahagia, dengan keberkahan Abuya, doa dari Abuya, semoga keputruh cita-cita Kakanda Tarmizi dan Kakanda Said Fadil demi bumi Teguh Umar ini, di mana kita ketahui Kakanda Tarmizi juga merupakan alumni dari Dayah Pesantren dan juga begitu dekat dengan ulama dan selalu mencintai ulama untuk mengambil keberkahan dalam memimpin umat yang ada di Barat Selatan ketika beliau menjabat sebagai anggota DPRA, dan mudah-mudahan ke depan beliau diberikan amanah oleh rakyat untuk menjadi Bupati Aceh Barat dan juga bersama Kakanda Said Fadil yang akan siap untuk mendampingi Kakanda sebagai Wakil Bupati Aceh Barat. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita ketahui bersama pesiju adalah proses dalam adat budaya masyarakat Aceh yang masih dipraktik hingga saat ini. Tradisi pesijuk ini dilakukan pada hampir semua kegiatan adat dalam kehidupan Aceh. Terlihat digunakan padi kuning, naling sambo, daun selalak, daun sisijuk, dan juga terakhir digunakan ketan, di mana ketan dapat dimakan, disematkan pada telinga ataupun tangan dengan syarat bagaimana melekat ketan ini, begitu pula melekat kasih sayang setiap insan manusia. Berikutnya santunan anak yatim secara simbolis yang diberikan langsung oleh Kakanda Tarmizi dan Said Fadil. Ya, kepada adik-adik tercinta kami, anak yatim, untuk dapat mengambil posisi di depan.
Ya, kepada adik kami untuk dapat mewakili, karena kita akan melaksanakan prosesi pemberian sedekah kepada anak yatim secara simbolis. Ya, yang adik-adik kami yang dari Suaribe. Ya, kepada adik-adik kami persilakan untuk mengambil posisi. Ya, penyerahan sedekah secara simbolis dilakukan langsung oleh Kakanda Tarmizi SPMM dan juga Kakanda Said Fadil SH. Ya, terima kasih untuk adik-adik kami dan juga Kakanda Tarmizi SP dan Kakanda Said Fadil SH. Berikutnya, pembacaan rekomendasi muzakarah Asran di Sumatera Barat sekaligus makalah yang akan dibacakan langsung oleh Abi Sahal Tastariwali SEMM. Kepada Abi kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abuya, ayah rohani kita bersama yang telah dapat juga hadir di tengah-tengah kita.
bersama dengan Umi, Inya, dan hadir juga Abu Muda-Muda dari Labuan Haji, dan juga yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, para abu-abu, pimpinan dayah, para imam masjid, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan juga yang kami hormati, istimewa Bang Tarmizi bersama dengan Bang Said dan juga seluruh para keluarga Bang Tar, para pendukung, relawan, simpatisan. Moga-moga Allah menyampaikan juga hajat dan cita-cita beliau ke depan. Amin. Dalam rangka sesuai dengan tema acara, yaitu mewujudkan kepemimpinan yang berakhlakul karimah untuk Aceh Barat bersatu. Amin. Para wali-wali Nanggro, para tokoh-tokoh masyarakat, para urung cik kamu Bandung, para abang-abang jamaah sekalian, asyo surga Jannatun Naim. Pada kesempatannya Lun ditugaskan untuk membacakan hasil mudzakarah baru-baru ini dilakukan di Sumatera Barat, Padang, yang ke-10 mudzakarah ulama Tauhid Sufi, yang mana yang pertama sekali mudzakarah ulama Tauhid Sufi itu digagas di Aceh Barat ini pada tahun 2010. Setelah itu dibuat mudzakarah ulama di Malaysia, Selangor tahun 2012. Setelah itu di Abdia tahun 2014. Setelah itu di Cibinong, Bogor 2016. Setelah itu di Banda Aceh Internasional 2018. Setelah itu di Batam, Asia Tenggara. Setelah itu di Gorontalo. Setelah itu di Aceh Singkil. Nah, di Aceh Singkil sebelumnya direncanakan di Medan, Sumatera Utara, karena ada tuduhan yang miring terhadap MPTTI, dihasut, difitnah, sehingga alhamdulillah Allah menggantikan mudzakarah yang ditunda itu dengan 2 mudzakarah yang sukses dilaksanakan, yaitu di Aceh Singkil dan di Ternate, yang mana seharusnya mudzakarah itu dilakukan 2 tahun sekali. Alhamdulillah dengan izin Allah mudzakarah pada waktu itu setahun dibuat 2 kali. Yang terakhir ini dilakukan di Sumatera Barat dan sebelumnya ada di Ternate, Papua. Di Lu Banggai. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Resolusi serta rekomendasi mudzakarah ulama Tauhid Sufi Asia Tenggara, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, disingkat dengan MPTTI. Bismillahirrahmanirrahim. Selama berlangsungnya mudzakarah ulama Tauhid Sufi se-Asia Tenggara ke-10 dengan tema Tauhid Tasawuf dan Kesufian, mengangkat akhlak mulia di dalam kehidupan dan bermakrifat dengan tauhid hakiki untuk menghilangkan ananiyah atau keakuan dan wujud diri, yang diselenggarakan oleh Majelis Pengkajian Tasawuf Indonesia berlangsung pada tanggal 17 sampai 19 September 2024 di Asrama Haji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan diikuti oleh para ulama sufi maupun para pakar akademisi se-Asia Tenggara. Pada akhirnya
melahirkan beberapa pokok resolusi dan rekomendasi di dalam mensikapi persoalan sosial, keagamaan, serta dinamika politik kebangsaan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai asas sekaligus ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia adalah merupakan hasil ijtihad politik para ulama maupun para tokoh pendiri bangsa, merupakan sebuah bentuk kompromi ideal bagi segenap bangsa Indonesia dan tidak seharusnya dipertentangkan dengan Islam sebagai agama atau akidah tauhid umat Islam. Yang kedua, Pancasila terutama sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa secara substansi atau hakikat, mencerminkan ajaran tasawuf, mencerminkan ajaran tauhid kesufian, yakni meyakini sekaligus meletakkan Allah, Tuhan yang Maha Esa, di atas segala-galanya. Kelima sila di dalam Pancasila ini bersumber dari ajaran Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, persoalan bangsa akhir-akhir ini lebih dikarenakan karena kurangnya pemahaman maupun pengalaman terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri oleh para pemangku pemerintah maupun pemangku umat Islam di Indonesia menurut sudut pandang syariat, iman atau tarekat, lebih-lebih ajaran ihsan atau hakikat. Yang keempat, para penyelenggara negara, baik birokrat, politisi, TNI Polri maupun segenap warga negara diserukan untuk menegakkan Pancasila dengan menegakkan ajaran syariat Islam yang baik, iman atau tarekat yang baik, dan ihsan atau hakikat secara baik pula. Dan yang kelima, pengamalan syariat bentuknya berupa amalan yang saleh, iman atau tarekat berupa akidah dalam memperbaiki nafsu dan akhlak yang mulia, dan tidak lagi terlihat keberadaan dirinya serta alam semesta kecuali dilihat hanya Allah semata-mata. Dan yang terakhir, yang keenam, bangsa dan negara Indonesia akhirnya akan menjadi bangsa yang besar yang disegani dunia manakala antara umara, ulama serta umat Islam benar-benar menjalankan prinsip ajaran Islam melalui syariat, tarekat atau iman, lebih-lebih ajaran ihsan atau hakikat atau ajaran tauhid kesufian. Padang, 19 September 2024. Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, Murabbi Majelis Pengkajian Tasawuf Asia Tenggara, ditandatangani. Yang kedua, Kiai Haji Muhammad Zain Zarnuji, ulama sufi dan mursyid tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, Jawa Barat, ditandatangani. Yang ketiga, Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, Ketua Kerukunan Ulama Nusantara, ditandatangani. Yang keempat, Syekh Dr. Lukman Yusuf Usman, ulama sufi dari Singapura, ditandatangani. Yang kelima, Syekh Muhyiddin Adim Syaki, ulama sufi Syria, juga ditandatangani. Yang keenam, Profesor Rubaidi MAG, guru besar tasawuf UIN Sunan Ampel Surabaya, ditandatangani. Yang ketujuh, Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalinggo, MPD sebagai Bupati Gorontalo, juga penasehat MPTTI Indonesia Timur, ditandatangani. Juga yang kedelapan, Baba Rusli Jamaluddin Al-Banjari, ulama sufi Malaysia, yang ditandatangani. Yang kesembilan,
Abi Haji Razali Daud, pakar tasawuf Malaysia, ditandatangani. Ke-10 Ustadz Abdullah bin Abdul Muttalib, pakar tasawuf Malaysia, ditandatangani. Yang ke-11 Dr. Haji Endrizal SE MSH, Ketua Panitia Penyelenggara Mudzakarah, juga ditandatangani. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hasil daripada rekomendasi Mudzakarah Ulama Tauhid Sufi yang ke-10. Bagian daripada ciri dakwah tauhid tasawuf, selain membuat pengajian di posko-posko, membuat ratib serbe seperti malam ini, dan juga membuat mudzakarah ulama sufi, menghadirkan ulama dalam dan luar negeri, tentu itu semua dilakukan adalah untuk membangunkan hati-hati umat yang lalai, yang tidur, untuk supaya kita dapat bangun untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersama-sama agar kiranya dapat mau kembali mempelajari ilmu nenek moyang kita ini. Dengan ilmu inilah Aceh dulu terangkat bermartabat, disegani di seluruh dunia. Sebuah negeri nomor 5 yang disegani, yang terkaya di seluruh dunia, Aceh pada waktu itu. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari kembali, mengamalkan. Semoga kita yang telah bergabung dapat istiqamah di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi kita yang telah membacakan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada selembar makalah tulisan yang sangat bagus untuk sama-sama kita cermati dan kita amalkan hendaknya. Makalah ini langsung ditulis oleh ayah rohani kita, Abuya. Bismillahirrahmanirrahim. Judul makalahnya Kehidupan yang Baik. Kita diberikan oleh Allah kehidupan yang baik dengan diberikannya nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ijad itu kita ini diadakan oleh Allah, dan Allah membantu kita ada dengan cara diberikannya kita rezeki, kesehatan, dan lain-lain. Maka itu disebut dengan nikmat imdad. Kedua nikmat ini harus dapat kita syukuri. Makanya kita diperintahkan untuk supaya kita dapat beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kita berakidah yang baik, beribadah yang baik kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan juga berakhlak yang bagus, dapat gaul dengan Allah dan makhluk-makhluknya. Juga meningkatkan nafsu kita agar supaya kita dapat menyaksikan keberadaan Allah dan kita dapat bermakrifat setelah berhakikat.
hanya Allah yang ada. Baik perbuatan, sifat, zatnya, kita dapat fana dan baka dengan Allah di dalam menjalani kehidupan ini. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau semua kita dapat melakukan yang tersebut di atas, kita disayangi oleh Allah dan hamba-hambanya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang baik. Inilah ajaran MPTT, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, yang sedang dikembangkan dan diangkat di mana-mana. Adapun sekolah, sekalipun sudah sampai ke perguruan tinggi, semua itu hanya untuk mudah kita mendapatkan pekerjaan, mencari rezeki, baik dengan pemerintah dan juga perusahaan. Makanya kita menyerahkan anak-anak kita untuk bersekolah, supaya dapat bekerja untuk mendapatkan rezeki. Tidak seperti yang tersebut di atas, sebagaimana yang dimaksudkan oleh MPTT. Dan juga kita menyarankan menyerahkan anak kita dan diri kita ke pesantren dengan tujuan agar dapat menguasai ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu lainnya dengan pandai membaca kitab untuk dapat sekedar beribadah dan berdakwah, membaca khutbah di masjid-masjid, bukan seperti yang dimaksudkan oleh MPTTI. Sebab keakuan dan wujud diri bahwa dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga tidak dapat bergaul yang baik. Sekian demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi Sahal selaku Ketua Umum PB MPTTI yang telah membacakan rekomendasi muzakarah se-Asia Tenggara dan juga sekaligus makalah yang telah dicetak oleh Abuya kita. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sungguh beruntung untuk kita yang telah hadir pada malam berbahagia ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ketika lewat kalian di taman-taman surga, maka singgahlah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa taman-taman surga itu? Rasulullah menjawab, taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu, termasuk kita yang hadir pada malam berbahagia ini di acara zikir ratib serba dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya tausiah dari Al-Mukarram Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, sekaligus zikir dan doa. Kepada Abuya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang berbahagia ini
kita telah dapat hadir di hadapan warung Hasan Nilmon, di mana hadir bersama kita dari guru-guru kita, ulama-ulama yang di pesantren, dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat sekalian. Kita hadir dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadir untuk dapat bersilaturahmi ya, dengan saudara kita, anak kita, yaitu Bapak Tarmizi ya. Para jemaah sekalian, sebenarnya saya ini sudah sangat tua, sudah umur lebih 77 tahun ya, lebih. Dalam masa 25 tahun akhir sebelum tsunami, saya datang ke setiap bulan ke Aceh Barat nih. Nah itu di dalam penyampaian ilmu keagamaan di bidang syariat dan hakikat. Lalu makanya Aceh Barat ini yang pertama yang dapat menerima ajaran saya. Sehingga Melabuh ini saya buat Melabuh adalah kota sufi. Jadi di gerbang Gapura di Jembatan Merbau, itu ada gambar saya. Para jamaah sekalian, bahwa Melabuh ini itu rencana yang pertama dulu dibuat mudzakarah seminar ASEAN di Aceh Barat. Banyak ulama-ulama yang menentang, MPU menentang, ulama-ulama pesantren menentang, bahwa mereka menganggap ajaran yang saya bawa ini ajaran sesat. Sampai hari ini belum ada lagi gencatan senjata dengan MPU Aceh. Ada perdamaian. Jadi MPU Aceh terus memfitnah sampai ke pusat, sehingga di Medan akan diadakan, sudah diundang ulama-ulama, bisa batal. Lalu juga di Padang, Sumatera Barat, mereka datang untuk memfitnah lagi. Tapi alhamdulillah fitnah itu tidak diterima oleh masyarakat Sumatera Barat, sehingga ada seminar mudzakarah ASEAN di Padang. Para hadirin hadirat sekalian, saya hadir ke Malaysia 2 kali, tapi ulama Malaysia menerima dengan baik. Saya hadir hanya 3 kali ke Gorontalo, orang Sulawesi menerima baik. Tidore, Ternate menerima baik. Sulawesi Tengah menerima baik. Baik bupati dan juga penjabat-penjabat, ulama dan akademi menerima baik. Kenapa saya mengangkat ajaran hakikat dan makrifat? Karena ajaran hakikat makrifat ini sudah ditinggalkan oleh ulama-ulama di Aceh. Apalagi MPU menentang. Padahal kita di dalam Islam, dalam segi pengamalan ada 2, syariat dan hakikat. Jadi syariat kita dapat berakidah baik, beriman, berakidah Ahlus Sunnah.
dan kita tahu hukum-hukum syara perintah dan larangan. Dengan makna kita dapat beribadah baik, tahu syarat rukun sah batal, dan juga perintah Allah yang lainnya berzakat, puasa, naik haji. Samping itu juga dengan hakikat ini dapat kita berakhlak yang mulia. Jadi berakhlak, kalau umpamanya Anda sekedar tahu syariat aja, tidak bertasawuf, berjalan hati kepada Allah, maka sembahyang Anda tidak dapat Anda lakukan dengan khusyuk, untuk hati ikhlas dan istiqamah. Dalam sembahyang kita teringat jabatan, teringat pekerjaan, berarti kita lalai. Ibadat kita tidak kepada Allah, kepada diri kita, maka ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Dan juga di dalam segi akidah, kita berakidah, beriktikad Ahlussunnah, di mana akidah Ahlussunnah usaha dari kita, tapi yang melakukan apa yang kita hajati itu dari Allah. Gerak diam kita dari Allah. Namanya kita berusaha untuk menjadi bupati, untuk mendapatkannya itu dari Allah, tidak dari usaha kita. Akidah Ahlussunnah. Dan kita dapat berakhlak baik, kita sabar, kita tawadhu, berhati rendah, kita dapat melihat hak-hak orang, kelebihan orang, dan kita dapat bermakrifat setelah berhakikat. Tidak terlihat alam dan diri kita, dalam kita menyaksikan keberadaan Allah, maka akan lahirlah makrifat. Maka dari itu, bila mana ada pemimpin kita mempunyai ibadat yang baik dan juga beriman, berakidah baik, dan juga berakhlak baik, dan juga dapat bermakrifat dengan tauhid yang hakiki, makanya negeri ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau fafatahna alaihim barakat minas sama wal ard." Kiranya orang kampung ini, negeri ini, mereka beriman dan mereka takwa, patuh dalam melaksanakan perintah, menjauhi larangan, Allah akan membukakan keberkahan daripada langit dan bumi. Para hadirin hadirat, ajaran tasawuf kesepian ini pada kita semua sebenarnya wajib untuk tahu dan mengamalkan. Kita sembahyang, syarat rukun yang kita lakukan itu syariat. Hati kita berjalan kepada Allah, jangan hati kita teringat lain Allah, itu tarikat namanya. Terlihat kasih sayang Allah, kebesaran Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita lupa lainnya, itu dikatakan hakikat namanya. Jadi hanya Allah yang ada, yang menggerakkan kita, yang mendiamkan kita, itu Allah, tidak ada lainnya. Hanya itu semua dari rencana Allah, datang dari Allah, itu makrifat namanya. Jadi kalau Anda dapat melakukan ibadat seperti yang tersebut,
makanya Anda akan diberikan pahala lebih daripada pahala malam Lailatul Qadar. Jadi kalau Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah dibanding dengan Lailatul Qadar. Dan begitu juga kalau Anda dapat melakukan ibadah dan ubudiyah Anda sampai ke tingkat abudah, Anda akan diberikan pahala yang banyak. Para hadirin hadirat sekalian, saya dulu adalah pimpinan pesantren besar, yaitu di Darussalam. Lalu pada waktu itu saya sangat terpuruk, baik dalam segi ekonomi, dalam segi kawan-kawan, dibanding dengan abang-abang saya, baik itu profesor, anggota DPRI pusat dan sebagainya. Tetapi setelah saya berkhidmat mengamalkan ajaran tasawuf dan persufian, maka saya terangkat. Jadi saya berarti dikenal di mana-mana, baik dalam negeri atau luar negeri. Maka banyak tanah-tanah yang diberikan pada saya diwakafkan untuk membuat tempat untuk diajarkan tasawuf kesepian. Di Malaysia diberikan tanah 5 hektar, dibuat posko, dibuat rumah saya. Jadi begitu Islam dan umat Islam. Makanya saya mengharapkan ya kepada pemimpin masa depan di Aceh Barat ini, supaya ini yang harus kita tingkatkan, akhlak yang bagus, ibadat yang baik, iman yang kokoh, di samping itu ma'rifat yang benar. Jadi makanya kepada kita semua, pemimpin yang seperti itu harus kita bantu dan juga kita minta kepada Allah supaya kita dapat pemimpin yang baik. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan apa niat dan kasat kita sebagai hamba Allah, kita setiap saat, setiap nafas bersifat ubudiyah, kehambaan. Maknanya kita selalu melihat diri kita lemah, diri kita fakir, diri kita hina, diri kita panah. Kemudian kita sangkutkan sifat ubudiyah kita dengan sifat rububiyah, sifat Allah. Allah itu kaya, Allah itu kuat, Allah itu yaitu baka, Allah itu perkasa. Jadi kalau kita menyangkutkan sifat ubudiyah itu sifat kita, dengan sifat rububiyah sifat Allah, yaitu kaya, gagah, perkasa, kuat, dan baka. Hanya kita dibantu oleh Allah. Makna dibantu oleh Allah, yang dapat yang kita peroleh itu adalah bantuan Allah. Kita harus dapat melihat sitrul jamil. Sitrul jamil itu adalah tutupan yang bagus. Maka kita ini dapat baik dengan sitrul jamil, tutupan yang bagus dari Allah. Kalau Allah membuka aib kita, aib-aib kesalahan kita diperlihatkan kepada orang, maka orang benci pada kita. Kita ditutup oleh Allah aib-aib kita, sehingga tidak terlihat keburukan kita, terlihat kebaikan kita, maka orang sayang kepada kita. Jadi untuk melihat sifat-sifat ubudiyah ini, maka kita sembahyang. Setelah sembahyang
kita tafakur. Jangan nanti sudah sembahyang, Assalamualaikum, kita pergi terus. Kita harus dapat melihat sifat-sifat ubudiyah kita, sifat hina, sifat fakir, dan sifat yaitu lemah kita. Jadi kita ingat sifat rububiyah, sifat Allah yang kaya, yang kuat, yang perkasa. Sehingga dengan demikian kita dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala segi kehidupan, dalam segi niat kasat kita. Bahwa kita ini selalu di dalam tasawuf istilahnya tafwid, menyerahkan diri kita dan urusan kita kepada Allah, supaya kita ini jangan tertipu dengan tipuan Allah, supaya jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Kita tidak berpegang kepada niat. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu bukan datangnya dengan asbab, tapi Allah sendirinya yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang menyenangkan dan yang menyusahkan, dan yang memisahkan dan yang mengumpulkan. Tadi penyerahan kita selalu adalah salat itu kepada Allah. Tafwid beda dengan tawakal. Kalau tawakal menyerahkan setelah ada asbab, tapi tafwid sebelum ada asbab kita telah menyerah. Kita tidak ada daya upaya sebelum melakukan dan di waktu melakukan dan setelah melakukan. Jadi itu kita latih setelah kita salat. Setelah latihan itu makanya nanti kita lakukan apa yang kita lakukan. Tapi tafwid setelah salat itu kita latih-latih diri kita. Para jamaah sekalian, bahwa mudah-mudahan saya juga dapat datang lagi ya ke Aceh Barat ini pada masa-masa akan datang. Saya datang ke Aceh Barat ini yaitu bertempat di Ujung Baru, di Abu Salam, itu semenjak telah 24 tahun. Karena Abu Haji Bakar Sabil menyerahkan itu Abu Salam kepada saya, supaya saya dapat menuntun memimpinnya. Jadi maka saya terus datang dan saya menambah untuk memberikan ajaran hakikat dan makrifat. Tahukah Anda hakikat dan makrifat? Hakikat dan makrifat ini setelah kita bersyariat dan bertarekat. Bersyariat, tahu kita akidah, hukum syara, dan memperbaiki nafsu, kita amalkan itu dengan baik, akhlak yang baik, itu syariat namanya. Tarekat, kita menyangkutkan hati kepada Allah, supaya hati kita berjalan. Bagaimana berjalannya hati ini kepada Allah? Sebelum kita bertubuh, kita bernyawa dulu dari tubuh. Sebelum kita bernyawa, kita ada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Di dalam ilmunya belum berwujud. Sebelum kita berada di dalam genggaman kekuasaan Allah, kita ada di dalam yaitu syu'un datnya. Allah berkemauan untuk membuat kita. Sebelum Allah berkemauan untuk membuat kita, kita ini tidak ada sama sekali. Dengan pengertian kita sampai kepada alam gaib hakikat.
tidak ada sama sekali. Alam ini tidak ada, kita tidak ada, yang ada hanya Allah semata. Jadi kita berjalan hati kita sampai kepada kita teringat kita tidak ada sama sekali. Alam ini tidak ada, kita tidak ada. Lalu setelah kita sampai kepada ada mahad, tidak ada sama sekali, yang ada wujud mahad, yaitu Allah semata. Makanya pada waktu itu kita ada di dalam gaib hakikat, kita bersama Allah. Waktu kita tidak ada, kita bersama Allah. Waktu kita ada, kita berpisah dengan Allah. Jadi berjalan hati kita kepada sampai kita teringat kita tidak ada. Baru kita bersama Allah. Jadi kalau kita masih ada, kita berpisah dengan Allah. Orang yang salah sampai perjalanan batinnya, tarekatnya kepada dia tempat yang tidak ada, yaitu dikatakan hadrat kudus, tempat tidak ada. Yang ada pada tempat itu hanya Allah, dia pun tidak ada. Baru dia berkumpul dengan Allah. Kalau dia teringat ada, dia berpisah dengan Allah. Dia lalai dengan Allah, dengan selain Allah. Teringat kita istri, teringat pula kita belanjanya, teringat pula kita anaknya, teringat pula apa yang kita lakukan. Jadi kita lupa kepada Allah. Nah, coba kita latih diri kita supaya jangan teringat selain Allah. Artinya panah kita dalam wujudnya, kemudian kita baka dengannya. Jadi insan ini dia tidak terpisah dengan Allah. Baru berpisah dengan Allah setelah ada nafsunya. Maka dia berpisah dengan Allah. Kalau tidak ada nafsunya, dia berkumpul dengan Allah. Karena mengapa? Karena insan ini pada hakikatnya tidak ada. Yang ada Allah. Jadi pada waktu ada nafsu, maka dia berpisah dengan Allah. Nafsu adalah tubuh dan nyawa. Bagaimana kita untuk menghilangkan tabiat tubuh, menghilangkan adat nafsu. Ini latihan di dalam tarekat agar Anda supaya dapat berhakikat, supaya dapat bermakrifat. Tadi makrifat yang demikian itu mahal sekali harganya. Jadi inilah latihan daripada ajaran kesufian supaya kita bersih daripada berpisah dengan Allah. Jadi orang sufi ini dia selalu berkumpul dengan Allah, tidak berpisah-pisah dengan Allah. Di mana dia berada dan kapan saja dia ada. Kalau nantinya ada bupati yang semacam itu, subhanallah, subhanallah. Betul-betul sebab sudah ditanamkan nih melabuh kota sufi. Jadi pemimpinnya selalu itu tidak berpisah-pisah dengan Allah di dalam menjalani kehidupan ini. Profesor Nelson mengatakan, saya Abu dengan tauhid tasawuf ini baru manis saya dalam beribadat. Jadi kalau belum tahu ajaran tauhid tasawuf, tidak merasa manis dalam beribadat. Dengan tasawuf itu Abu, saya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan, baik permasalahan di pemerintahan dan masyarakat. Karena dia menyelesaikan permasalahan dengan Allah, tidak dengan dirinya, tidak dengan diri. Dengan dia, artinya dengan kasih sayang, tidak membeda-bedakan dengan kasih sayang. Tadi mudah-mudahan saya juga lupa. Di kemarin tadi datangi juga oleh calon bupati negara
Tapi dia itu lebih sikit masuk tarikat, adapun Tahmidi dia datang, tapi setelah salat dia sudah menghilang, tidak masuk tarikat. Sudah masuk tarikat. Jadi setelah Bapak Ja'far mengatakan, Abu dulu kan datang, yaitu ke Mogok, apa namanya itu, tempat-tempat kami itu. Jadi kami dengan Mukim Nawawi itu menyambut Abu agar Abu tinggal di sana. Jadi walaupun tidak ada, tetapi telah artinya diizinkan bagi beliau untuk memperjalankan kemauannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyelesaikan dalam segala urusan, baik urusan dunia dan urusan akhirat, urusan pemerintahan dan urusan rakyat, urusan kita semua. Para hadirin hadirat sekalian, demikian sajalah dulu. Untuk selanjutnya kita berzikir ya. Siapa tu yang berzikir tu? Tengku Masyuri. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح مشايخنا ومرشدنا ومربنا شيخ حاج أمرا ولي الخالدي، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا، ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم خصوصا على هذه النية الفاتحة. ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين يا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل لساننا رطبا بذكرك قلوبنا مملوءا بمعرفتك أبداننا هينا لينا لطاعتك اللهم اكتب لكل واحد منا ومن آبائنا أمهاتنا براءة من النار وأمنا من العذاب خلاصا على الحساب جوازا على الصراط ونصيبا بالجنة اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والصحة والعافية والأمن والسلامة علم الحكمة والهدى تقى المغفرة علينا وعلى أهل هذه القرية من المسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة
صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا الله يا ربي صلِّ عليه وسلم. Terima kasih kepada Abuya yang telah melakukan zikir bersama dan juga tausiah dan doa tadi. Mudah-mudahan acara kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ada petuah dari ulama sufi untuk Bang Tarmizi Said dan kita semua. Bismillah kata ulama sufi, kun fayakun kata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan berkat acara doa dan zikir bersama malam ini, semoga Allah amanahkan kepemimpinan Aceh Barat ke depan kepada Bang Tarmizi dan Bang Said Fadil. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mewujudkan kepemimpinan yang berakhlakul karimah untuk Aceh Barat bersatu. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya juga Bapak Ibu hadirin berbahagia, sekarang dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan juga informasi untuk segenap para tamu undangan dan juga segenap para hadirin berbahagia yang telah berhadir. Mungkin yang belum melakukan makan bersama kami persilahkan untuk mencicipi segala hidangan yang telah kami sediakan. Dan juga yang sudah makan, informasi dari owner kita, Adinda Zulkifli juga dipersilahkan kembali untuk melakukan makan bersama. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Salli wa sallim صلي وسلم على النبي الأمي سيدنا محمد Dimohon juga kepada pemilik mobil BL10 CRV BL10 dan juga untuk pemilik mobil dengan plat polisi BL1152JN dan juga kepada pemilik mobil CRV warna merah dengan plat polisi BL1779EG. Kemudian juga kepada pemilik mobil BK707YN, mohon untuk dipindahkan. Dan juga untuk pemilik mobil yang pertama itu kepada pemilik mobil CRV BL10DK kepada Dijol untuk dapat dipindahkan.
RK ya, kepada BL pemilik mobil dengan plat polisi BL 10 RK. Mohon dipindahkan karena terhalangi unit mobil Abuya kita yang ingin segera melangkah pulang ke kediaman. Perhatian untuk pemilik mobil roda 4 yang telah kami sebutkan tadi, mohon dipindahkan karena terhalangi untuk laju mobil Abuya yang sedang melangkah pulang menuju kediaman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya, perut agar menambah stamina dalam beribadah dan memperjuangkan pemimpin menuju Aceh Barat Bersatu, Aceh Barat Maju.